Dengan dilegalkannya umroh mandiri, tidak serta-merta masyarakat kemudian akan berbondong-bondong pergi umroh secara mandiri. Karena prosesnya memang tidak mudah ya menurut saya ya. Artinya bagi orang yang baru pertama kali, bagi orang yang sudah lanjut usia, itu menurut saya tidak mudah. Karena kan ada dua hal yang harus dipersiapkan, harus dilakukan oleh jamaah umroh itu. Yang pertama adalah administratif. Proses administratif sendiri misalnya pengurusan visa, pengurusan paspor, harus mengisi di aplikasi nusuk sebagai salah satu persyaratan kan boleh umroh mandiri. Yang kedua dari sisi ibadah, tentu kita akan lebih nyaman kalau dalam proses ibadah itu ada pembimbing yang sudah paham betul syariat tentang umroh, ibadah umroh. Kalau kita sendiri artinya segala hal dilakukan sendiri. Kalau dengan travel, saya bukan dalam artian membela teman-teman perusahaan travel umroh dan haji, bukan, dalam artian kita kebetulan saya sudah ke Tanah Suci juga, jadi setidaknya punya gambaran bahwa untuk bisa sampai ke Tanah Suci itu ada proses-proses yang memang harus kita lalui. Misalnya contoh saja proses administratif, kita harus membuat paspor sendiri. Artinya kita harus datang membuat paspor, kemudian proses visa untuk bisa ke Tanah Suci, dan kemudian juga harus mendaftar di aplikasi nusuk. Dan apalagi pembelian layanan paket dari sistem informasi kementerian ya. Nah itu kan melalui aplikasi nusuk kan, di situ ada paket-paket yang harus kita beli gitu loh. Apalagi di dalam aplikasi itu bahasa yang digunakan juga terbatas kan. Untuk bahasa Indonesia mungkin belum ada ya, hanya beberapa bahasa yang tersedia. Itu kan bagi misalnya orang-orang yang sudah lanjut usia kan kerepotan tersendiri gitu kan. Nah belum lagi nanti kita di sana itu kan tidak hanya sekedar tinggal di hotel atau di penginapan kemudian datang ke Masjidil Haram, kan tidak semudah itu kan. Ada perjalanan lain lah ya, artinya yang harus biasanya dilakukan di sana di Saudi Arabia.